अभी अखबार आया नहीं और उसी ने पुटी खोला इसे. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ernie bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film India action mystery yang berjudul Detektif Bhomkesh Bakshi. Film ini diperankan oleh Sushant Singh Rajput sebagai Bhomkesh Bakshi, Anand Tiwari sebagai Ajit Kumar, dan Divya Menon sebagai Satyawati. Film ini bercerita tentang seorang detektif swasta yang sedang menyelidiki pembunuhan seorang ilmuwan kimia yang justru terhubung dengan kasus penyelundupan obat terlarang terbesar di Kolkata yang didalangi oleh satu orang. Siapakah orang itu? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Cerita dibuka pada tahun 1942 di Kolkata. Terdapat beberapa orang Cina sedang menyelundupkan opium, dan mereka diserang beberapa orang asing berjubah dan mengambil opium mereka. Cerita beralih pada pemuda bernama Ajit. Dia ingin meminta detektif swasta Bhomkesh untuk mencari ayahnya yang sudah hilang selama 2 bulan. Tapi Bhomkesh menolak. Bhomkesh menemui kekasihnya, tapi kekasihnya justru memberinya undangan pernikahan. Karena hal itu, dia menemui Ajit dan menerima kasus tersebut. Bhomkesh mulai bertanya tentang ayah Ajit. Dia bernama Bhuvan, seorang ahli kimia. Bhomkesh berasumsi bahwa dia telah dibunuh. Keesokan harinya, dia pergi ke penginapan Bhuvan. Dia bertemu pemilik penginapan yang bernama Dr. Anukul. Mereka makan bersama dengan penyewa lain. Salah satu dari mereka panik ketika Bhomkesh menyebut kotak siri Bhuvan. Dia bernama Aswini, teman sekamar Bhuvan. Bhomkesh berhasil menemukan kotak siri Bhuvan karena Aswini. Di dalamnya ada sejumlah uang dan obat. Hal itu semakin meyakinkan Bhomkesh bahwa Bhuvan telah dibunuh. Dr. Anukul menyarankan mereka melapor polisi. Bhomkesh berasumsi bahwa Bhuvan bekerja di satu pabrik sebagai ahli kimia. Keesokan paginya dia pergi ke salah satu pabrik yang sudah ditutup. Di sana dia bertemu seorang perempuan yang sedang berenang. Bhomkesh bertanya tentang pemilik pabrik ini. Pemiliknya adalah Siddhar. Wanita itu bernama Angguri Devi. Ketika Bhomkesh menyebut nama Bhuvan, Angguri terlihat panik dan menyembunyikan tasnya. Bhomkesh membuka tas Angguri diam-diam dan dia mendapatkan 2 buah surat. Surat itu berisi potongan koran dengan tulisan ancaman untuk Siddhar yang berasal dari tempat tinggal Bhuvan. Dan dia mendapati fakta jika surat itu memang berasal dari pengkhianatan Bhuvan. Bhomkesh datang ke rumah Siddhar. Di sana sedang ada kampanye dari Sukumar, keponakan Siddhar. Bhomkesh dengan mudah menipu para penjaga dan masuk ke rumah Siddhar. Bhomkesh menuduh Siddhar telah diperas dan karena itu dia diusir. Dia kembali menemui Angguri dan menanyakan tentang surat itu. Angguri bercerita jika Siddhar sangat ketakutan setelah bertemu Bhuvan 2 bulan yang lalu, dan setelahnya pabrik ditutup. Besoknya, Bhomkesh dan Dr. Anukul pergi ke pabrik Sukumar. Mereka berhasil membodohi penjaga dan masuk ke dalam pabrik. Di dalam pabrik itu, mereka berhasil menemukan mayat Bhuvan di dalam salah satu mesin. Ajit dan keluarganya merasa terpukul atas kematian Bhuvan. Pagi ini, Bhomkesh mendapat fakta jika koran di penginapan selalu datang terlambat. Menyadari ada hal yang aneh, dia segera menemui polisi. Dia mengatakan pada polisi jika Siddhar telah dijebak.
Bukti surat itu palsu karena koran datang terlambat tidak sesuai dengan waktu di surat itu. Setelahnya dia datang ke rumah Sigdar untuk menemuinya. Tapi dia datang Angguri dan di sana Angguri mulai menggoda Bongkes dengan menciumnya. Bongkes segera menemui Sigdar, tapi sayangnya belum sempat berbicara, Sigdar mengalami kejang dan dia mati. Kematiannya diakibatkan oleh racun dan sementara keponakan Sigdar, Sukumar, menjadi tersangka karena dia pernah mengancam Sigdar. Kembali ke penginapan, Dr. Anukul telah pergi dan akan kembali saat musim semi. Dan dia menitipkan barang untuk Bongkes. Barang itu adalah stempel surat. Dan dari sini diketahui Dr. Anukul lah yang telah memalsukan surat itu. Pagi harinya adik Sukumar yaitu Satyawati datang menemui Bongkes. Dia meminta Bongkes untuk menemukan Sukumar karena dia telah hilang sejak kematian Sigdar. Mereka mulai mencari Sukumar. Terakhir kalinya Sukumar terlihat pergi ke dokter Diki Watanabe. Bongkes dan Ajit pergi ke dokter itu tapi dia sedang ke kuil. Dan mereka menyusulnya. Mereka mengaku orang suruhan Sukumar. Dokter Watanabe membahas tentang musim semi. Sayangnya mereka ketahuan salah satu relawan Sukumar. Relawan itu terus membututi Bongkes. Tapi dia berhasil menipu relawan itu dengan penyamaran. Dan berbalik Bongkes yang mengikutinya. Relawan itu pergi ke kantor Watanabe dan tiba-tiba seseorang keluar dari kantor itu dan kabur. Bongkes segera masuk ke kantor Watanabe. Di sana dia mendapati resepsionis dan relawan itu telah dibunuh. Dan Bongkes mengambil sebuah peta dari saku relawan itu. Di penginapan ternyata Dr. Anukul telah kembali. Mereka mulai berbicara. Dr. Anukul lah yang telah membunuh Bufan dan Sigdar. Bongkes berasumsi jika Dr. Anukul dan Sukumar sedang merencanakan sesuatu dengan Jepang. Dr. Anukul mengajak Bongkes untuk bergabung dengannya. Ajit bercerita jika ayahnya berhasil membuat formula yang di dalamnya mengandung opium. Tapi sayangnya dia dipecat dari pekerjaannya. Aswini datang dan meminta formula kotak dari Bufan. Dia sangat menyukai itu dan kecanduan. Karena hal itu, Bongkes menyadari sesuatu. Dia mencoba siri itu dan pagi harinya dia memeriksakan darahnya dan kandungan dari formula siri Bufan. Di darahnya ditemukan kandungan heroin, sedangkan formula siri itu tidak mengandung apa-apa. Bongkes menemui Kanai, salah satu penjual opium di penginapan itu. Dia bertanya tentang pengedar ilegal. Dan Kanai membawanya ke temannya, tapi sayangnya dia ditangkap polisi. Bongkes berkata jika opium di Kolkata lenyap karena telah diracik menjadi heroin. Bufan telah menemukan formula heroin yang hanya terdeteksi jika dikonsumsi. Polisi memberi info tentang Yang Guang, pengedar obat terlarang terbesar di Asia yang telah mati 4 tahun lalu. Tapi beberapa waktu lalu, Yang Guang telah membajak penyelundupan opium geng hijau. Satyawati telah pergi bergabung dengan Sukumar. Bongkes mulai mempelajari tentang peta yang ditemukan, dan dia menyadari bahwa peta itu adalah peta jalur sungai Gangga. Antara Dr. Anukul, Sukumar, dan Yang Guang memiliki rencana yang saling berkaitan. Bongkes, Ajit, dan Kanai pergi menemui geng hijau. Mereka mengajak Gang Hijau bekerja sama untuk menemukan Yang Guang. Peta yang sebelumnya adalah jalur penyelundupan Yang Guang. Jepang akan menyerang Kolkata melalui jalur tersebut. Dan jika benar, maka Jepang tidak dapat dihentikan. Besok adalah hari penyerangan itu. Bongkes menemui Angguri dan selama ini Angguri ternyata kekasih Yang Guang. Dia membunuh Sigdar karena perintah Yang Guang. Setelahnya, Bongkes menemui kepala polisi dan meminta polisi menyalakan alarm peringatan serangan udara pukul 4 besok. Bongkes juga mengirim surat untuk Dr. Anukul dan meminta bertemu. Dr. Anukul dan teman-teman berkumpul dengan Bongkes. Bongkes bercerita jika mereka semua telah ditipu. Selama ini, Dr. Anukul adalah Yang Guang itu sendiri.
Dr. Anukul telah menipu mereka semua dengan dalih perjuangan kemerdekaan. Dan yang sesungguhnya Dr. Anukul merencanakan kesepakatan obat terlarang. Dr. Anukul berencana menjadikan Kolkata sebagai pusat narkoba di dunia dengan bantuan Jepang dan menjadikan Partai Sukumar sebagai bonekanya. Bongkesh menggertak Dr. Anukul jika polisi sudah mengetahui semua, dan Bongkesh memintanya menghentikan serangan itu. Tapi dia menolak. Angguri berusaha membujuk Dr. Anukul. Sayangnya dia terbuai dengan rayon Dr. Anukul dan dia dibunuh. जीना चाहती। Tiba-tiba alarm serangan udara menyala. Bongkesh berlaga bahwa serangan telah dimulai dan mempengaruhi Dr. Watanabe untuk menghentikan semua. Geng hijau yang telah menunggu segera mengepung Dr. Anukul dan menerangnya. Keesokan paginya, Dr. Anukul telah dibawa geng hijau. Bongkesh melamar Satyawati dan serangan Jepang telah dibatalkan. Di tempat geng hijau, mereka berusaha membunuh Dr. Anukul, tapi yang terjadi justru mereka yang dihabisi Dr. Anukul. Dan film pun selesai. Wow, film ini penuh dengan teka-teki dan membuat penonton berpikir apa dan siapa dalang di balik semua ini. Teman-teman wajib nonton film ini secara langsung untuk bisa merasakan ketegangan dari film ini. Oke, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.